Potensial listrik pada berbagai keadaan sel. 1. Transduksi sinyal. Transduksi sinyal terjadi ketika sinyal yang dibawa antara sel dan sel menimbulkan sebuah respon. Respon yang dihasilkan dari proses transduksi sinyal tersebut dapat berupa respons metabolisme, ekspresi gen, pembahan sel, maupun motilitas dari sel dan organisme tersebut. Hal ini terjadi dengan tujuan agar sel dapat beradaptasi. Ada dua komponen yang paling penting dari proses transduksi sinyal adalah sinyal dan reseptor. Sinyal yang dimaksud merupakan molekul kimia yang diekspresikan oleh sel dan membawa informasi. Reseptor sendiri berperan dalam penerimaan sinyal tersebut dan pengolahan respon dari sel-sel lainnya maupun ke dalam sel itu sendiri. Sinyal membawa pesan dari luar sel menuju ke dalam sel. Reseptor berada di membran sel dan di dalam sel tergantung dari sinyal yang menuju sel tersebut. Reseptor yang berada pada permukaan bersifat hidrofilik, sedangkan reseptor yang berada di dalam sel bersifat hidrofilik. Hal ini tergantung dari permeabilitas molekul sinyal. Untuk permeabilitas sinyal tersebut, maka reseptor yang dibutuhkan untuknya adalah reseptor yang hidrofobik. Berbeda dengan sinyal yang kurang permeabel, umumnya perlu ditungkap oleh reseptor hidrofilik yang terdapat pada membran sel yang dituju oleh reseptor tersebut. Adapun dalam proses masuknya sinyal ke dalam sel, sinyal berperan sebagai first messenger dan diterima oleh reseptor aktif. Potensial membran. Potensial membran adalah beda potensial elektrik antara titik sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar 50 hingga 20 mV. Semua sel memiliki tegangan melintasi membran plasmanya, di mana tegangan ialah energi potensial listrik memisah muatan yang berlawanan. Sitoplasma sel bermuatan negatif dibandingkan dengan fluida ekstraseluler disebabkan oleh distribusi anion dan kation pada sisi membran yang berlawanan yang tidak sama. Potensial membran bertindak seperti baterai, suatu sumber energi yang mempengaruhi lalu lintas semua substansi bermuatan yang melintasi membran. Karena di dalam sel itu negatif dibandingkan dengan di luarnya, potensial membran ini mendukung reseptor pasif, kation ke dalam sel dan anion keluar sel. Dengan demikian, dua gaya menggerakkan difusi ion melintasi suatu membran, gaya kimiawi dan gaya listrik. Kombinasi kedua gaya yang bekerja pada suatu ion ini disebut gradien. Potensial membran adalah potensial yang merupakan hasil dari perbedaan konsentrasi potasium dan sodium antar permam sel yang dipelihara dengan asupan ion. Sistem pengelolaan energi tubuh saat beristirahat dikhususkan untuk mempertahankan potensial membran yang sangat penting untuk transmisi ion saraf, kontraksi otot, fungsi jantung dan transportasi nutrisi dan metabolit ke dalam dan keluar sel. Selanjutnya, potensial membran istirahat. Dalam keadaan istirahat, antara sisi dalam dan luar membran sel terdapat suatu benda beda potensial yang disebut dengan potensial istirahat sel. Potensial ini berpolaritas negatif di sisi dalam dan positif di sisi luar membran sel. Berikut ini akan diuraikan bagaimana terjadinya potensial istirahat sel tersebut. Dalam keadaan istirahat, di sisi dalam dan luar membran sel sama-sama terdapat ion-ion potasium dan sodium, tetapi dengan konsentrasi yang berbeda. Adanya perbedaan konsentrasi ion di sisi dalam dan di luar membran ini mendorong terjadinya difusi ion-ion tersebut menembus membran sel. Difusi ion-ion potasium dan sodium menembus membran sel akan mempengaruhi potensial sisi dalam dan luar membran sel. Untuk melihat pengaruh kedua jenis ion tersebut pada potensial membran sel, akan dilihat pengaruh masing-masing jenis ion tersebut secara sendiri-sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, baru diperhitungkan interaksi keduanya secara bersamaan. Depolarisasi merupakan suatu keadaan di mana ion positif mulai masuk ke dalam membran jantung, yang mana membran ini akan menjadi permeabel terhadap ion Na, sehingga ion Na akan banyak masuk ke dalam akson, dan tahap ini juga akan membuat hilangnya keadaan polarisasi normal serta potensial akan meningkat. Repolarisasi merupakan suatu keadaan yang akan berlangsung ketika tahap depolarisasi mulai berakhir atau ketika kanal ion natrium mulai tertutup secara melambat, dan dalam hal ini juga membran akan menjadi permeabel terhadap ion kalium, serta dalam kata lain repolarisasi ini dikatakan atau diartikan sebagai kondisi di mana membran sel saraf akan kembali ke fase istirahat atau tidak menerima. Melanjutkan yaitu hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi adalah keadaan di mana potensial membran menjadi lebih rendah daripada potensial istirahat membran. Hal ini dapat terjadi ketika ion K+ keluar dari dalam sel atau masuknya ion negatif ke dalam sel. Contoh adalah ion C1. Baik, yang terakhir, potensial aksi. Potensial aksi bisa terjadi apabila suatu daerah membran saraf atau otot mendapat rangsangan mencapai nilai ambang. Potensial aksi itu sendiri mempunyai kemampuan untuk merangsang daerah sekitar sel membran untuk mencapai nilai ambang. Dengan demikian, dapat terjadi perambatan potensial aksi ke segala jurusan sel membran. Keadaan ini disebut perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi. Periode refraktor absolut. Selama periode ini tidak ada rangsangan, tidak ada unsur kekuatan untuk menghasilkan potensial aksi yang lain.
periode refraktor relatif. Setelah sel membran mendekati repolarisasi seluruhnya, maka dari periode refraktor absolut akan menjadi periode refraktor relatif, dan apabila ada stimulus atau rangsangan yang kuat secara normal akan menghasilkan potensial aksi yang baru.